Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Design Thinking kelas A akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu Empathy Map 1, Empathy Map 2, dan How Might We. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Nabila Nandani Cahya, NLP 091016. Nama saya Isatu Nasana, NLP 091028. Nama saya Anggi Rahmaningsih, NLP 091050. Saya Anissa Ulfia Malia, NRP 013 dari kelompok 1. Saya Ditsa Fadiahaya, NRP 077 dari kelompok 1. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang Empathy Map 1, yaitu Say, Do, Think, dan Feel. Yang pertama adalah say. Say adalah yang tampak nyata di Sungai Wonorejo. Yang pertama adalah air sungainya kotor. Akibat banyak sampah di Sungai Wonorejo ini, air di Sungai Wonorejo nampak sangat buruk dan kotor. Lalu yang kedua, ikannya jadi tidak sehat. Karena kotornya air sungai ini, ikan-ikan yang tinggal hidup di dalam sungai, fisiknya berwarna putih dan menjadikannya tidak sehat. Lalu yang ketiga adalah banyak lalat. Akibat banyaknya sampah, banyak lalat yang menghubungi di sekitar sungai tersebut karena lalat sangat suka dengan tempat yang kotor. Lalu yang keempat adalah 50% sampah kiriman masuk ke Sungai Wonorejo. Sampah di dalam Sungai Wonorejo ini tidak semua berasal dari pemukiman dan limbah-limbah dari industri, namun juga sebagian terdapat sampah kiriman dari daerah lain. Lalu yang terakhir adalah kalau kondisi air sungai landai, sampah akan menggenang. Jika kondisi air sungai landai, sampah akan menggenang. Jika air sungai di Wonorejo ini pasang, maka sampah-sampah di Sungai Wonorejo ini akan tampak dekat dari permukaan tanah karena air di Sungai Wonorejo ini jaraknya sangat dekat dengan permukaan tanah. Lalu yang kedua adalah think. Nah, untuk think ini apa yang dipikirkan oleh masyarakat di sekitar Sungai Wonorejo ini. Yang pertama itu perilaku masyarakat yang salah, apa tempat sampah yang kurang. Nah, di sana kan sudah disediakan tempat sampah untuk masyarakat di sana untuk membuang sampah. Tapi kenapa kok masih banyak sampah yang ada di sungai? Kenapa kok mereka nggak buang sampah di tempat sampah mereka? Ini yang salah, ini perilaku masyarakatnya. Apa tempat sampah yang ada di sana itu kurang memadai dari apa yang dihasilkan sampahnya oleh masyarakat di sekitar situ. Terus yang kedua itu tidak ada pengendalian sampah. Nah, di sana itu untuk sampah itu yang dilakukan cuma memberikan sekat di sungai, dan itu cuma ada satu yaitu di rumah pompa. Nah, itu sekat ini dari bambu dan itu cuma bisa buat sampah yang ngalir di sungai itu cuma buat bisa nyangkut di sekat itu. Nah, untuk yang sampah yang kecil-kecil yang sekiranya bisa lolos lah dari sekat ini itu nggak diambil sama mereka. Yang diambil itu cuma yang menyangkut doang yang di sekat itu. Terus juga ada pengambilan sampah yang dilakukan minimal 1 bulan sekali, dan itu dilakukan oleh komunitas atau organisasi dari masyarakat yang bukan dari masyarakat situ. Nah, itu juga bekerja sama nelayan yang kalau misal ngambil sampahnya itu pakai perahu yang disewakan oleh nelayan-nelayan di sekitar situ. Terus yang ketiga ini sungai apa timbunan sampah. Nah, saking banyaknya sampah yang ada di sungai ini kayak tempat sampah tapi tempatnya itu di sungai, bukan memang tempat sampahnya sendiri. Nah, ini kayak memang tempat buat buang sampahnya itu di sungai. Terus yang ketiga ada feel. Jadi feel ini merupakan apa sih yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Jadi pertama itu adalah sungainya itu terdapat banyak sampah. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, bahwasanya sampah yang di sungai tersebut itu berasal dari kiriman dari luar yang masuk ke Wonorejo, hampir 50%-nya. Terus kemudian sebagian juga berasal dari sampah masyarakat itu sendiri. Akibat banyaknya sampah ini mengakibatkan bau sungai yang
di situ itu tidak sedap karena bukan hanya sampah, tetapi air sungai ini berasal dari limbah dari kegiatan sehari-hari masyarakat. Nah, akibat baunya tidak sedap mengakibatkan kehidupan di masyarakat tersebut itu menjadi tidak nyaman, dan pemandangan depan rumah tidak enak dipandang karena banyaknya sampah, terus sungainya yang keruh, bau dan sebagainya, itu menjadikan pemandangan depan rumah itu tidak enak atau tidak enak dipandang. Selanjutnya itu adalah sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi permasalahan sampah seperti ini. Yang pertama itu adalah kesadaran membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Kan pemerintah sudah menyediakan tempat sampah, jadi perlu dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kesadaran membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Yang kedua yaitu adalah yang kedua ini membersihkan bantaran sungai. Seperti yang saya katakan tadi, sampah yang lolos dari sekat bambu yang telah disediakan atau dibuat oleh rumah pompa ini kan sampah yang banyak yang lolos lah istilahnya. Nah, yang lolos ini kan nggak diambil sama mereka, masyarakat di sana. Nah, ini juga kan yang dilakukan juga untuk mengambil sampah ini kan cuma 1 bulan sekali. Nah, ini bisa ditingkatkan lagi untuk bisa membersihkan sungai yang ada di sana dari sampah. Terus yang ketiga ini ada mencegah sampah kiriman masuk ke sungai dekat pemukiman masyarakat. Nah, kan yang sampah yang ngalir atau datang dari sungai selain Sungai Wonorejo itu kan cuma dibatasi atau dilakukan cuma dibuat oleh sekat, dibatasi oleh sekat doang. Nah, ini kurang lah untuk bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di sungai ini. Ya, sekian dari penjelasan kami, akan dilanjutkan oleh empati map. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta empati 2 yang terdiri atas user, need, dan insight. Nah, untuk usernya adalah masyarakat sekitar Sungai Wonorejo, Surabaya, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, dan juga masyarakat yang menggunakan sungai sebagai tempat pencaharian mereka, serta masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Wonorejo, dan juga untuk semua masyarakat yang membutuhkan air bersih. Dan untuk need yang dibutuhkan oleh usernya itu yaitu kebersihan lingkungan sekitar Sungai Wonorejo yang bersih dan bebas dari sampah. Tujuannya yaitu sudah tidak ada lagi sampah, apalagi sampah kiriman dari daerah lain, karena berdasarkan hasil observasi kelompok kami bahwa 50% sampah yang menggenang di daerah Sungai Wonorejo adalah sampah kiriman dari daerah lain. Dan juga kebutuhan dari user tersebut yaitu aktivitas pencarian mereka sebagai nelayan sudah tidak terganggu lagi oleh sampah yang menggenang di Sungai Wonorejo. Karena ketika kondisi airnya landai, maka sampah tersebut menggenang di Sungai Wonorejo itu dan mengganggu aktivitas mereka. Dan untuk need dari user itu juga peningkatan kualitas kesehatan warga dan ikan hasil tangkapan nelayan. Nah, untuk insight-nya yaitu ada 2. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan memadai bagi masyarakat yang juga bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, untuk insight yang kedua yaitu mempermudah nelayan melakukan perjalanan ke laut untuk mencari ikan. Untuk insight yang pertama, menciptakan lingkungan yang sehat yaitu dengan peningkatan kesadaran masyarakat yang masih melakukan pembuangan sampah di sungai. Dan untuk insight yang kedua yaitu apabila masih terdapat sampah, maka dapat mengganggu aktivitas nelayan akibat buka tutupnya palang di rumah pompa. Akibat dari penutupan palang tersebut dalam beberapa kasus yang kita dapatkan dari hasil observasi membuat aktivitas nelayan terhambat untuk berangkat dan pulang mereka untuk berlayar mencari ikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Homemade Bee, di mana bagaimana cara atau inovasi kita yang bisa kita lakukan dalam memecahkan masalah yang kita ambil. Homemade Bee sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu general, spesifik, dan kreatif. Di dalam general yang kita ambil yaitu alat pembersih sungai dari sampah.
Karena apa? Secara general bagaimana cara sungai tersebut terbebas dari sampah, dan untuk spesifiknya alat pengambil sampah di sungai itu kita lebih spesifik, lebih fokus ke dalam problemnya, yaitu sampah, dan bagaimana cara sampah tersebut bisa terberantas dari sungai tersebut. Dan untuk kreatifnya adalah alat bersensor pengambil sampah. Selain bersensor juga alat yang bekerja secara otomatis. Karena yang kita butuhkan, atau yang kalau kita, saya rasa, atau kalau kita juga berpikir bahwa alat bersensor dan otomatis inilah yang benar-benar nanti bisa sangat membantu dalam mencari solusi sampah yang ada di sungai. Nah, alat pembersih sampah ini juga dinilai bisa membantu kinerja rumah pompa yang ada di daerah sungai, karena jika sampahnya banyak kan otomatis rumah sampah tersebut tidak optimal dalam mengatur debit airnya, karena sampah tersebut bisa masuk ke dalam pompa. Nah, meskipun di dalam rumah pompa tersebut, di dalam alat pompa itu terdapat alat bernama bar screen, yaitu saringan batang-batang horizontal yang jarak antar batangnya 10 cm. Nah, saringan ini sendiri itu bertujuan untuk menghambat sampah supaya tidak masuk ke dalam pompa, dan supaya tidak merusak pompa, dan supaya tidak menghambat pipanya. Tetapi mungkin ya, saking banyaknya sampah yang ada di sungai, maka saringan ini atau bar screen ini belum sepenuhnya membantu dalam penghambatan sampah. Ini terbukti dengan faktanya masih banyak petugas dari rumah pompa yang mengambil sampahnya secara manual supaya sampah tersebut tidak masuk ke dalam pompa air. Nah, itu mengapa alat pembersih sampah yang bersensor dan otomatis ini mungkin tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam sungai ini, yang sampah yang menggenang dalam sungai ini. Yaitu pertama, dengan alat ini otomatis sampah di sungai bisa teratasi, sungai bisa bersih dan juga tidak kumuh, tidak bau, dan airnya juga tidak tercemar, ya maksudnya tidak bau lah, tidak tercemar. Dan juga kedua, rumah pompanya bisa bekerja secara optimal dan hasilnya tidak akan menyebabkan banjir. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.